Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Akbar, Stambuk F55117044, mahasiswa Universitas Tadulako angkatan 2017, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membahas sebuah jurnal. Jurnalnya berjudul Sistem Pendukung Keputusan Wisata Kuliner Berbasis GIS pada Perangkat Android, yang ditulis oleh Oki Pamungkas H, Ragil Saputra, dan Panji Wisnu Wirawan. Yang pertama ada abstrak. Bisa dilihat bahwa penelitian ini dilakukan di Kota Semarang yang memiliki banyak potensi pariwisata, salah satunya wisata kuliner. Dan sistem yang akan dibangun ini berbasis perangkat Android dengan menggunakan metode Simple Adaptive Awakening dengan bahasa pemrograman Java untuk klien dan bahasa pemrograman PHP untuk administrator. Untuk database menggunakan MySQL dan didukung dengan peta digital Google Maps API. Lanjut ke pendahuluan. Seperti yang tadi saya bilang, penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Terdapat masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu banyaknya lokasi wisata kuliner yang tersebar di Kota Semarang. Tidak semuanya dapat diketahui oleh para wisatawan. Dan solusi yang diberikan oleh penulis adalah dengan memperhatikan fakta tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh wisatawan dapat diatasi dengan memanfaatkan fitur yang ada di perangkat mobile, salah satunya yaitu Google Maps pada sistem operasi Android yang telah terintegrasi di dalamnya. Kemudian dapat dibangun suatu sistem pendukung keputusan berbasis GIS yang dapat memberikan sistem informasi lokasi wisata kuliner kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Lanjut ke dasar teori. Ada pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan itu merupakan sistem yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan itu bukan sebagai acuan, hanya sebagai untuk membantu saja dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sebuah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Selanjutnya ada Simple Adaptive Awakening, merupakan metode yang sering digunakan, yaitu metode ini melakukan penjumlahan terbobot. Selanjutnya ada sistem operasi Android. Sistem operasi Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang menyertakan middleware atau virtual machine dan sejumlah aplikasi utama. Lanjut ke bagian analisis dan perancangan. 3.1 Deskripsi sistem. Sistem pendukung keputusan wisata kuliner berbasis GIS pada perangkat Android atau bisa disebut SPAN merupakan sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi wisata kuliner berdasarkan kriteria dan bobot yang telah dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk ranking. Seperti inilah arsitektur SPAN. Bisa dilihat bahwa administrator mengelola database, server SPAN melakukan perankingan, satelit GPS menentukan koordinat pengguna ke lokasi. Google Maps API. Kemudian ada use case diagram. Inilah bentuk use case diagramnya. Bisa dilihat bahwa administrator login dan mengelola data. Pengguna menentukan preferensi kuliner dan lihat lokasi. Pengguna di sini bisa memasukkan nilai-nilai kriteria. Jadi sistem akan menghitung nilai masukan dengan metode SAO. Kemudian ada activity diagram. Inilah gambar activity diagramnya. Bisa diketahui bahwa
Pengguna dapat melihat deskripsi, mencari restoran, dan menghubungi admin melalui email. Serta administrator dapat mengelola data dan menerima email dari pengguna. Bagian 3.4 Perancangan basis data. DBMS yang digunakan pada sistem pendukung keputusan wisata kuliner GIS pada perangkat Android ini adalah berbasis data relasional. Jadi datanya itu saling berrelasi. Inilah tabel hasil identifikasi tabel. Nama titik kelas ada administrator, grup, restoran, sajian, dan makanan. Juga nama tabelnya. Ini merupakan ORM diagram sistem. 3.5 Perancangan antarmuka. Ini merupakan gambar dari perangkat yang akan dikembangkan, sistem yang akan dikembangkan. Implementasi dan pengujian. Ini merupakan implementasi basis data tabel administrator. Ini merupakan tabelnya. Tabel administrator. Ini merupakan tabel grup, dan ini tabel makanan, ini tabel restoran, ini tabel sajian. Kemudian ada 4.2 Implementasi antarmuka. Inilah tampilan GUI yang dikembangkan oleh penulis. Sistem yang dikembangkan oleh penulis. Ada tab Home, Explore, dan untuk menghubungi admin. Selanjutnya adalah antarmuka untuk use case login. Bisa dilihat bahwa login ini, gambar login, username, memasukkan username dan password, kemudian login. Kemudian administrator mengelola data, menambahkan makanan, dan menambahkan data restoran. Ini merupakan untuk menentukan referensi kuliner. Dan ini ketika sudah memasukkan referensi kuliner, maka akan dilihat hasilnya dengan lokasinya juga. 4.3 Rancangan pengujian. Rancangan pengujiannya menggunakan black box. Tabel hasil uji coba login. Bisa lihat bahwa kesimpulannya diterima. Uji kelola data diterima. Tabel hasil tentukan preferensi kuliner juga diterima. Tabel hasil uji lihat lokasi juga diterima. Evaluasi pengujian. Bisa dilihat bahwa dari tabel 8 hingga 11 menunjukkan bahwa semua identifikasi pengujian yang disusun pada tabel 4.6 telah diujikan dan hasil yang didapatkan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Spang ini telah memenuhi untuk login, kelola data, tentukan preferensi kuliner, hitung nilai masukan dengan metode SAO, dan lihat lokasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat adalah dihasilkan sistem pendukung keputusan wisata kuliner berbasis GIS pada perangkat Android yang diharapkan membantu para wisatawan. Dan aplikasi ini menggunakan distance matrix API untuk menentukan jarak posisi pengguna dengan lokasi tujuan. Kemudian sistem ini menggunakan metode simple additive weighting sehingga hasil perhitungan yang didapat berupa perankingan lokasi wisata kuliner dari yang paling sesuai. Kemudian ada saran. Sistem pendukung keputusan basis GIS pada perangkat Android ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, seperti menambahkan fitur rekomendasi. Aplikasi ini dikembangkan untuk seluruh device Android dengan berbagai versi sistem operasi. Mungkin sekian, dan terima kasih.